Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Perkenalkan, nama saya Bayu Jati Pamungkas. Di sini saya mengerjakan tugas dari isu dan tren kontemporer pengampu mata kuliah, yaitu Dr. Liedi Ramawijaya Putra. Jadi isu ini saya ambil tentang pembulian. Nah, di sini saya mengambil berita yaitu dari detik.com, yaitu viral aksi 5 pelajar SMK bully teman sekolah gara-gara unggah di media sosial. Nah, jadi sebelumnya ini saya mau memberikan informasi nih buat teman-teman semua bahwa bahayanya jempol kita nih. Jempol kita nih berbahaya karena apa? Karena biasanya nih sering kita lakukan untuk buka apa sih? Buka Instagram, buka TikTok dan lain sebagainya. Kadang misalkan teman-teman mau cerita ataupun curhat bisa biasanya melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau ketika kita sedih, kita upload story ataupun sering bercerita lah. Agar apa? Agar kita di komen ataupun bisa ya anggapannya kita cerita kehidupan kita saat ini. Ketika kita bercerita pasti ada yang komentar, memberikan masukan positif dan lain sebagainya. Namun ada namunnya karena biasanya ada orang yang menganggap status kita itu menurut kita untuk diri kita sendiri ada yang merasa kesindir ataupun ya namanya manusia wajar. Kita upload story menurut kita hal biasa. Nah, ini yang menurut kita biasa saja belum tentu menurut orang lain biasa saja. Bisa jadi itu bisa merasakan merasa kesindir lebih tepatnya. Jadi hati-hati dalam menyampaikan informasi ataupun update status. Kadang saya mau beri tahu pengertian bahwa tentang pembulian ini ya teman-teman semuanya. Bully ini biasanya perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara fisik, secara verbal ataupun sosial. Nah, ini sering terjadi di dunia saat ini ataupun sering kita alami. Dan juga nih untuk perundungan juga membuat seseorang merasa pertama tidak nyaman, sakit hati, tertekan. Itu baik dilakukan oleh siapa saja, dari diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, menurut pandangan agama Buddha, bully juga merupakan tindakan yang buruk dan juga melanggar Pancasila Buddhis ya pastinya, terutama pada sila pertama, yaitu menghindari ataupun menyiksa, membunuh makhluk hidup. Sangatlah tidak benar jika seseorang melakukan penindasan ataupun penyiksaan kepada teman ataupun orang lain di dekatnya, dan itu sebagai umat Buddha. Alangkah baiknya jika seseorang telah dibully, yaitu dengan apa? Kita tidak perlu membalaskan hal yang serupa. Dengan alangkah baiknya kita bisa menyebarkan namanya rasa cinta kasih. Kalau kita jika ada orang lain melakukan perbuatan jahat, kita juga melakukan perbuatan jahat, kita sama saja seperti dia. Nah, orang yang mulia akan malu berbuat jahat dan takut akan hasil berbuat jahat. Itu dari Mahaasapura Sutta Majjhima Nikaya 39. Nah, tindakan pembulian ini ada semenjak zamannya Sang Buddha, meskipun belum disebut dengan namanya bully. Hal ini dapat ditemukan dari kisah Angulimala. Nah, di cerita tersebut bahwa Angulimala saat itu sedang belajar di sebuah perguruan. Karena kepandaiannya, ketangkasannya, serta dengan kerajinannya, ia begitu disayangi oleh gurunya. Nah, hal ini membuat iri siswa-siswa lain. Nah, yang iri tersebut mengejek, menghina, serta mengajak berkelahi dengan maksud itu ingin menjatuhkan Angulimala, hingga pada akhirnya
memfitnah serta mengadu domba dengan guru mereka. Nah, sang guru pun marah dan memberikan tugas yang berat, yaitu menyuruh Angulimala membunuh 1000 serta mengumpulkan jari. Nah, bayangin tuh, membunuh 1000 orang kemudian serta mengumpulkan jari kelingking mereka. Itu Angulimala yang begitu hormatnya kepada sang guru, ia pun melaksanakannya. Nah, dari cerita tersebut maka dapat diketahui bahwasanya bully ini telah ada pada kehidupan yang dulu, zaman sang Buddha nih. Nah, dan hal tersebut benar-benar berdampak kehidupan seseorang, bahkan kehidupan kita dewasa saat ini. Nah, baik teman-teman, untuk mengatasi pembulian ini, pertama itu dengan apa sih teman-teman? Yang pertama dengan melakukan namanya prestasi. Nah, buat teman-teman semua, kalau misalkan ada sering merasa terbuli ataupun dihina dan lain sebagainya, teman-teman bisa menunjukkan apa namanya dengan prestasi. Prestasi di mana saja, bisa berupa di sekolahan maupun di luar sekolah. Di sekolah itu dengan mengerjakan tugas buat teman-teman semua, agar mendapatkan nilai yang memuaskan sehingga memperoleh nilai yang lebih baik. Jika di luar sekolah ya pasti teman-teman menggunakan ekstrakurikuler dan lain sebagainya di luar. Itu nggak masalah buat teman-teman, bisa di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Prestasi itu bisa didapatkan dimanapun. Dan yang kedua yaitu adalah jalinan pertemanan. Jalinan pertemanan itu bisa memberikan kita dampak positif. Kita bisa berbagi, bertukar pikiran, dan juga bisa menambahkan relasi, mendapatkan banyak teman yang pastinya. Oke, yang ketiga itu ada tidak terpancing. Nah nih, tidak terpancing ketika teman-teman dihina ataupun diejek dan lain sebagainya, teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman jangan pernah memikirkan hal tersebut, jangan pernah diambil ke hati, melainkan kita abaikan saja. Jika kita ambil hati, maka kita akan terus kepikiran dan kepikiran. Itu bisa menyebabkan kita menjadi stres. Nah, yang terakhir itu jadikan bully ini adalah semangat ataupun motivasi. Ketika teman-teman merasa dihina ataupun dicaci maki, anggap saja, ambil positifnya, jadikanlah motivasi bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Mari kita bersama-sama jauhkan dari sifat pembulian. Karena apa? Karena pembulian ini akan merugikan banyak orang. Stop bully.